Halo sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Ya, seperti biasanya hari ini kembali kita akan membahas tentang beternak entok ya, dengan topik yang lebih spesifik, yaitu tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh peternak pemula di dalam melakukan budidaya atau peternakan entok ya, baik itu untuk kegiatan pembesaran maupun untuk kegiatan pembibitan. Setidaknya ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh peternak pemula yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kesalahan yang pertama itu adalah beternak entok hanya dengan mengandalkan pakan pabrikan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga pakan pabrikan baik itu berupa konsentrat, pelet maupun pur ya, itu saat ini harganya cukup mahal ya. Bahkan ada kecenderungan harganya semakin meningkat setiap tahun. Walaupun kita ketahui bahwa kandungan nutrisi daripada pakan pabrikan ya, misalnya konsentrat, tentunya memiliki kandungan nutrisi yang memang cukup baik, sudah dirancang sedemikian rupa dari pabrik sehingga mengandung kebutuhan nutrisi harian daripada ternak yang memang sudah cukup baik ya. Namun di sini kita perlu paham bahwa dengan membeli pakan pabrikan setiap hari untuk beternak entok, maka untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari beternak entok rasanya cukup sulit ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, harga pakan pabrikan setiap tahun semakin mahal. Sehingga dengan demikian, sebagai seorang peternak pemula, kita mestinya memikirkan bagaimana untuk memadukan pakan pabrikan yang kita dapatkan dengan cara kita beli di pasaran ya, kita padukan dengan pakan-pakan alternatif ya, yang dapat kita beli dengan harga yang murah atau bahkan kita bisa dapatkan dengan cara gratis. Kita bisa dapatkan berbagai jenis pakan alternatif yang ada di lingkungan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun. Nantinya kita bisa kombinasikan dengan pakan pabrikan yang kita bisa beli di pasar ya, sehingga dengan demikian tentunya bisa menekan biaya produksi atau biaya beternak entok dari sektor pakan. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, adapun yang kedua kesalahan yang biasa dilakukan oleh peternak entok pemula, yaitu adalah beternak entok dengan murni menggunakan pakan-pakan alternatif ya, tanpa memperhitungkan ya kandungan nutrisi yang terkandung di dalam pakan alternatif tersebut ya. Jadi saya bisa kasih contoh di sini ya, misalnya menggunakan gedebok pisang atau batang pisang yang dicacah hanya dengan dicampur dedak misalnya ya. Tentunya komposisi atau campuran antara kedua jenis pakan tersebut tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian daripada ternak entok ya. Kita boleh menggunakan pakan alternatif sebagai pakan untuk ternak entok, tapi kita harus mengetahui, kita harus menjamin bahwa pakan alternatif tersebut bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian daripada ternak entok. Komposisi pakan alternatif yang kita campur dengan pakan pabrikan ya, justru biasanya menghasilkan ternak entok yang sehat dan mampu berproduksi dengan baik.
Misalnya kita menggunakan jagung giling, ya, kemudian dipadukan dengan konsentrat atau pur dengan kandungan protein tertentu. Kita kombinasikan dengan dedak, dengan batang pisang atau beberapa jenis pakan hijauan lainnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pakan pabrikan tanpa memperhitungkan kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan pabrikan tersebut. Kita harus paham bahwa kebutuhan nutrisi harian daripada ternak entok itu cukup banyak, ya. Ya, kita harus paham bahwa entok membutuhkan karbohidrat untuk sumber tenaga. Entok membutuhkan protein untuk pertumbuhan, ya, mineral untuk menghasilkan telur, vitamin dan sebagainya. Ya, hal itu merupakan sesuatu yang harus kita pahami di dalam menentukan jenis pakan yang kita berikan pada ternak entok. Ya, jadi sekali lagi saya menyarankan kita sebaiknya mampu mengkombinasikan antara pakan-pakan alternatif yang dapat kita peroleh di lingkungan sekitar kita, ya, secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun, ya, dengan pakan-pakan yang kita beli, misalnya jagung giling, ya, bekatul, ya, maupun pur, pelet dan konsentrat. Dan yang ketiga, kesalahan yang kerap kali ditemui pada peternak pemula yaitu adalah bahwa peternak pemula menyepelekan masalah kebersihan lingkungan budidaya daripada ternak entok. Ya, kadang kita menerapkan kebersihan tapi tidak konsisten. Ya, misalnya pada kebersihan lantai daripada kandang entok, terutama di sini adalah kelembabannya, ya. Kondisi lantai entok yang basah dan lembab itu merupakan salah satu hal yang dapat mengundang sumber penyakit. Begitu pula dengan tempat pakan dan tempat minum daripada entok. Ya, sebaiknya kita perhatikan kebersihannya. Itu bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tapi kita perhatikan secara konsisten. Ya, karena dengan memperhatikan kebersihan daripada segala aspek yang dibutuhkan dalam beternak entok, ya, tentunya akan menghasilkan ternak entok yang sehat. Dengan menerapkan kebersihan pada seluruh aspek budidaya ternak entok, ya, tentunya kita akan mendapatkan atau menghasilkan ternak entok dalam jumlah yang banyak, kuantitasnya banyak, ya, dan berkualitas. Sahabat literasi, kiranya ini informasi yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini, itu tentang hal-hal yang kerap dilakukan oleh peternak entok pemula, ya, sehingga dalam aktivitas beternak entok yang kita harapkan bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan, ya, justru biasanya kita tidak mendapat apa-apa daripada usaha ternak entok yang kita lakukan karena kesalahan yang kita lakukan sendiri. Ya, sahabat literasi, kiranya ini informasi singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.